Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 25 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Kasih Melahirkan Hidup Baru. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Salva PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak. Roh pengertian, terangilah budi kami. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat
pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih melahirkan hidup baru. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah sebuah anugerah, sebuah rahmat dan cinta yang dicurahkan kepada kita masing-masing dalam berbagai segi hidup yang kita jalani. Setiap detak langkah hidup manusia tidak terlepas dari tantangan dan cobaan. Setiap orang pasti mempunyai kesulitannya. Ketika berhadapan dengan problem hidup, siapapun tentunya mempunyai kerinduan dan harapan yang besar untuk menyelesaikannya, agar bisa mengalami kebahagiaan bagi hidupnya sendiri maupun bagi keluarga dan orang lain di sekitarnya. Hal serupa dialami oleh sang ibu dalam bacaan suci hari ini. Dia mengalami derita panjang, sakit selama 18 tahun. Sangat jelas bahwa sudah sekian lama ia berjuang menahan penderitaannya, dan ia pun pasti sangat merindukan kesembuhan. Akhirnya tiba pada batas titik pengharapannya. Kesembuhan itu terjadi ketika ia berjumpa dengan Yesus. Semuanya terjadi berkat keteguhan iman dan pengharapannya pada Tuhan. Kasih dan belas kasih Tuhan ditunjukkan kepadanya. Sukacita terbesarnya ketika ia mengalami suasana kehidupan baru, terbebaskan dari derita panjangnya. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ungkapan Yesus ini bukan hanya sekedar ungkapan biasa, tetapi karena Yesus tahu bahwa sang ibu memiliki iman yang kuat,
dan mempunyai harapan yang besar untuk sembuh. Untuk itu, para sahabatku yang terkasih, kita diajak untuk jangan hanya berhenti pada berharap akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Tuhan perbuat bagi kita, tetapi imbangi harapan kita dengan terus berusaha mencari jalan keluar, mencari Tuhan, mendekatkan diri padanya, dan mempersembahkan seluruh usaha dan harapan kita kepadanya. Karena barang siapa terus berusaha, maka ia berhak mendapatkan belas kasih Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kasih selalu membawa orang pada keadaan batin yang penuh pengharapan. Sentuhan kasih selalu memberi hidup bagi orang yang tak berpengharapan. Ungkapan kasih selalu membuat hati yang menerimanya berbunga-bunga. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih sejati, kasih tanpa perhitungan untung rugi, kasih yang Tuhan harapkan hidup dalam diri kita umatnya. Kasih kita hendaknya melahirkan hidup baru bagi orang lain. Jika kita menyadari ini semua, masihkah kita ragu membagi kasih? Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari, keluarga-keluarga yang saat ini sedang berjuang dan berharap untuk mendapatkan keturunan. Semoga kemurahan dan kasih-Mu berkenan mendengarkan permohonan dan harapan mereka, dan kelak mereka boleh diberi keturunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit. Turunkanlah rahmat dan kasih-Mu, jamahlah mereka, berikan kekuatan, keteguhan iman, serta mujizat, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan sedang berjuang untuk mencarinya. Semoga Engkau membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.